Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H.C. Ma'ruf Amin beserta Ibu Haji Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat dan para pemimpin perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir. Yang saya hormati para ketua umum partai-partai politik hadir. Saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin berbahagia, tentang yang kita hadapi sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pasangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntik. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan sebagai bangsa yang tangguh. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia. Kekuatan Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah, wayang yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di Indonesia. Pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan untuk membangun Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu elinglah waspada, harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu berhati-hati dalam melangkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju, Indonesia pulih, lebih cepat, bangkit, lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.